Jawa Timur. Semoga pertemuan oleh Pak Allah nanti bermanfaat bagi kita semua, bagi kita secara pribadi. Tentang kebijakan digitalisasi pembelajaran untuk jenjang SD atau sekolah dasar. Yang pertama, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, tantangan pendidikan secara garis besar di Indonesia itu berdasarkan hasil baik yang ada di lingkungan perkotaan maupun di desa. Ini ketika mendapatkan akses internet itu masih terpencil atau terbatas daerah tertentu. Kemudian yang berikutnya, transformasi digital mendesak. Seperti kita ketahui, perubahan teknologi menuntut pendidikan beradaptasi agar siswa menghadapi era digital dan kemajuan. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa sampel atau contoh SD ketika dilibatkan dalam diskusi terkumpul atau DKT. Ini bisa kita ketahui ternyata pemanfaatan teknologi digital masih belum rata dan belum bisa diakses seluruhnya oleh semua sekolah. Seperti kita ketahui, sekolah sudah mendapatkan bantuan, diantaranya adalah PID atau papan interaksi digital, dan semuanya masih dalam tahap perkembangan, dan itu hanya beberapa orang saja. Tapi dengan harapan bantuan PID di sini bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk bapak ibu yang lain, baik yang mengajar di kelas tinggi maupun yang kelas rendah. Syukur kalau nanti di sekolah kita dapat lebih dari satu PID. Jadi paling tidak satu digunakan untuk keperluan administrasi, yang dua mungkin untuk pembelajaran di kelas. Tapi harapan saya, salam dari BPMP kemarin, kalau bisa untuk PID ini ditaruh di ruangan yang aman, tidak diganti di moving kelas. Kalau sifatnya moving kelas, moving kelas itu seperti ini. Moving kelas itu satu kelas bisa digunakan atau dimaksimalkan untuk beberapa kelas. Misalnya kelas 1 jam sekian, kelas 2 jam sekian, kelas 6 jam sekian. Moving itu maksudnya moving siswanya. Untuk papan PID-nya itu tetap di tempat yang sama. Artinya masukan dari BPMP kemarin untuk penggunaan dan pemanfaatan PID ini yang baik adalah ada laporan keluar masuknya. Jadi ketika PID ini kapan, tanggal berapa, jam berapa digunakan untuk kelas yang bersangkutan, itu ada administrasinya. Ada catatan hariannya. Misalnya hari Senin dipakai dari jam 7 sampai jam 10 oleh kelas 6. Terus jam keduanya sampai jam pulang dipakai kelas 5 antara jam 10 sampai jam 1 misalnya, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau bisa penggunaan PID dan pemanfaatannya itu diatur sedemikian rupa, ditaruh di satu ruangan yang aman, yang sekiranya itu tidak dipegang oleh anak-anak, ya. Termasuk catatan keluar masuknya, penggunaannya itu dicatat, ya, ditulis seperti buku harian. Ada jurnalnya. Oh, hari Senin yang gunakan kelas ini, hari Selasa kelas 5, hari Rabu kelas 4, dan seterusnya. Jadi akan dipantau, akan dikontrol pemanfaatannya, siapa yang menggunakan terakhir. Kalau misalkan PID-nya ini ada apa-apa, misalnya ada yang offline dan lain sebagainya, akan tahu. Oh, nanti terakhir dipakai oleh kelas 4A. Kesalahannya ini. Jadi ada administrasi laporan. Kemudian seperti kita ketahui Bapak Ibu, papan tulis digital ini memungkinkan interaksi langsung melalui sentuhan untuk menampilkan, menulis, dan mengolah materi pembelajaran secara aktif. Jadi semacam kita menggunakan tab, ya, tab apa laptop yang layar bentuk, tapi ada terinteraksi dengan internet atau online. Ini mungkin secara teknis saja Bapak Ibu, ini penggunaan cara menggunakan PID, termasuk beberapa format atau menu yang ada di dalam PID itu. Mungkin yang lebih paham ini Mas Sofi, ya, apa jeroannya PID ini, maksudnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Ini mungkin tidak saya jelaskan detail, ini sudah Bapak Ibu tahu saja. Kemudian
gambaran umum PID. Nah, gambaran umum terdiri dari ini ya, ada 4 komponen. Ini tidak bisa dijelaskan detail ya. Ini rangkanya ya, rangka anggota tubuhnya PID. Kita jarang pakai remote control karena saya juga belum begitu memahami. Ini membuat koneksi TV dibutuhkan dengan laptop mungkin. Ini ada 62 file, 62 slide. Kalau menu-menunya sama, menu defaultnya atau aplikasi bawahnya sama seperti laptop yang dengan seperti Google Chrome, sama seperti tampilannya HP. Kemudian ini seperti yang mungkin dipraktekkan Pak Indra ya, dijelaskan bagaimana cara memanfaatkan tombol navigasi di perangkat PID. Ini saya minta satu contoh Bapak Ibu untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan papannya PID. Minimal mengenal menu-menunya, satu orang aja. Ya, untuk contoh saja, selama ini mungkin sering nyekel PID orang-orang tertentu, jadi biar paham semuanya. Monggo Pak Indra, sampaikan apa saja menu-menunya PID. Di sini kan tidak sama seperti laptop ya, ada tombol kanan, tombol kanan kiri. Monggo. Menggunakan PID ini kita belajar juga dari medsos bagaimana cara penggunaannya ya. Jadi salah satunya yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran di kelas adalah papan tulis interaktif. Di dalam papan tulis ini kita bisa menuliskan langsung ya, dengan memilih tombol yang ada di bawah ini jika dengan tombol ini kita bisa langsung mengajar seperti papan tulis konvensional yang ada di kelas. Selain itu, dari sini kita juga bisa mengambil sesuatu, misalkan materi yang bisa kita ambil dari YouTube atau dari Google. Misalkan kita butuh peta. Kita bisa pilih pencarian web di sini. Kita bisa masukkan di sini pencarian misalkan peta benua Asia. Nah, ini ada gambar peta, bisa kita ambil. Biasanya penggunaan PID ini memang ada kendala kalau dengan tangkapan layar itu atau screenshot. Nah, ini yang bisa kita ambil untuk dijadikan materi dalam pembelajaran kita. Nah, di sini bisa kita tambahkan, misalkan kita beri keterangan mana bagian dari benua Asia, mana yang merupakan bagian dari benua Amerika, mana yang bagian dari benua dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang atau sedikit tentang penggunaan PID. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Pak Indra. Aplaus untuk Pak Indra. Ada permainan puzzle, nanti bisa diaplikasikan di pembelajaran digital. Ada saya share di grup. Sudah. Jadi videonya itu disisipkan beberapa pertanyaan. Jadi kalau jenengan itu belum selesai lihat videonya, Apa dia sing ngerjainnya kudu itu ndelok Pak? Pajak itu sampai kali ya.
Nggih KPK, Padi. Ini seperti itu. Kalau nggak selesai video nih, nggak bisa lanjut. Bisa, jadi harus turun. Kayaknya ini nggak bisa dibuka. KPK itu. Padi. Coba ini ya. Isi yang dulu. Spasi nggak, Mak? Oh, ini iya, sudah tak. Bentar kan ya. Masih omongan ini. Lah enggak. Tak proses gitu. Mah, dek nani tuku sabun mbok anu mah. Mah. Sampeyan tuku sabun cuci piring tadi. Ning ndi? Habis. Tuku ngarep sampeyan tuku ning ngarep. Dek anu. Kawan, udah berdua kan isolasi kan merangkuman. Gajah itu makanya suka panggalmu. Murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang duta, ruang pabrik, dan ruang tua. Nah, kita fokus ke sini dulu. Kita memaksimalkan ruang murid. Ini ada referensi TKA. Nah, di sini banyak sekali menu-menu di ruang murid. Berarti bisa menggunakan referensi, misalkan mau ambil soal contoh ya. Soal latihan seperti mata pelajaran. Untuk SD ada, untuk SMP, SMA. Ini yang versi lama ya, diajar STEM. Di sini mungkin untuk kelas rendah, untuk kelas 1, 2, untuk buku bacaan digital. Jadi untuk membiasakan literasi ke anak-anak di kelas 1, 2. Di sini banyak sekali referensi buku bacaan. Kita ambil jenjang SD. Kemudian bahasanya pakai bahasa Indonesia. Formatnya mungkin dengan silakan pilih sendiri dari HP ini bisa digital format pendidikan di Google Play Store. Buku digital. Kita cari tema, misalnya temanya apa, disesuaikan dengan pelajarannya di kelas. Misalnya tentang tokoh Indonesia. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu untuk memperkenalkan anak-anak tentang pahlawan pendidikan misalnya. Dengan tinggal buka aja yang Bawadin. Ya, kayak Coba satu, Pak. satu ini Bung Karno ya. Ini bisa diunduh. Tapi ini kan harus Baca aja, Pak. oh baca. Di ruang murid. Ini versi digital. Seperti Waduh, nggak kelihatan.
Bu aku kok gak kelihatan Bu. Remajan Bopo meripatku. Kurang. Hah? Kan? Kembali Pak. Tentang pilihannya Pak. Kembali lagi. Nah ini Bu, format. Nah, buku video atau audio gitu. Cari Pak. Oh, tidak ada Pak. Belum ada sama sekali. Memang terbatas di ruang murid di bukunya ada beberapa buku yang sudah terupload di sini ada. Misal dewe buku agril ki apa? Nah, ini banyak ya. Coba Bu. Ah, iya tuh Pak. Kesehatan. Coba Pak, satu Pak. Buku video ya. Ya. Aku tak mau minum obat. Lihat video. Ke bawah terus Pak. Nah, ini bisa diputar. Oh, YouTube ya. Ya. Mungkin ada lagi. Kelas 1.